Peta peperangan IPL sepertinya akan berubah lagi nih setelah Arab Saudi berhasil mengakuisisi Newcastle. Sepertinya bukan Big Six, tapi akan ada Big Seven mulai tahun depan. Ya, selamat datang uang baru, uang dari minyak dan dana haji, uang yang jelas kelihatannya paling besar. Ya. Selamat datang episode 4 kita dari Chelsea menuju Newcastle. Tahun 2003, Roman Abramovich sering disalahin nih, karena dianggap merusak sepak bola dengan pengambil alihan Chelsea. Gimana rasanya jadi fans Chelsea waktu itu? Karena jelas pasti banyak yang nyerang dan bilang Chelsea adalah tim OKB yang kerjaannya ngejarah pemain dari klub lain. Oke lah ya. Seiring jalannya waktu, semua klub rival yang nyerang dulu, pada akhirnya juga sudah berganti pemilik kan. Iya, tapi nggak sefoya-foya Chelsea sih. Ya memang ada kebenaran yang menyakitkan kalau sepak bola di level tertinggi itu memang udah jadi mainannya orang-orang kaya. Ya, seperti layaknya olahraga profesional lainnya ya. Benar. Dan nggak bisa dipungkiri, maksudnya dengan pengambilan Chelsea oleh Abramovich, ini udah ngerubah landscape sepak bola, nggak cuma di Liga Inggris tapi juga di Eropa secara keseluruhan. Ya. Sebenarnya ada andilnya MU juga sih. Si Abramovich-nya akhirnya bisa beli Chelsea. Waktu itu dia datang ke Old Trafford, nonton pertandingannya MU lawan Real Madrid, dan waktu itu MU menang 4-3. Benar. 7 gol, hat-tricknya Ronaldo waktu itu kan. Ya benar. Gimana ya, bayangin aja di lapangan itu ada nama-nama besar dari kayak Zidane, Luis Figo, David Beckham, Roy. Wah, mewah banget ya nama-namanya. Gara-gara pertandingan itu, ada satu orang penonton di tribun yang dulunya nggak suka sepak bola, jadi mendadak pengen beli klub bola. Namanya Roman Abramovich. Iya, itu dia orangnya. Dan gara-gara orang itu juga, dia berhasil ngancurin dominasi duopolinya MU dan Arsenal di pertengahan 2000. Waktu itu Manchester City mungkin masih main di Championship nih. Udah naik. Dia udah promosi awal 2000-an kayaknya. Cuman memang sempat hampir degradasi lagi di 2005 atau 2006. Oh iya. Waktu itu Chelsea emang jadi pemain utama ya dalam bursa transfer. Tapi gimana nih setelah hampir 2 dekade kepemilikannya? Kayaknya Chelsea udah nggak sesadis dan serakus dulu ya, dimana bisa beli 13 pemain dalam satu musim di zamannya Ranieri waktu itu. Gila itu emang. Itu di awal Roman Empire banget itu. Ya. 2003 ya. Pertama yang perlu kita lihat, cuma ada 2 tim dari 19 tim lainnya di IPL ya selain Chelsea yang masih dimiliki oleh pemilik yang sama. Yang pertama itu Spurs dengan ENIC-nya yang dibeli tahun 2001 ya. Iya benar 2001. Oh iya. Punya Daniel Levy. Sebenarnya Joe Louis ya. Cuma si Joe Louis itu emang nggak pernah muncul di media aja. Selain Spurs ada Norwich kayaknya dibeli akhir 90-an. Sebenarnya ada MU juga ya, yang dibeli sama Glazers tahun 2005. Yang dibeli pakai duit utang ya. Love United, Head Glazers. Ya banyak memang. Liverpool akhirnya dibeli sama FSG, punyanya John Henry. Terus Arsenal dengan Kroenke-nya, dan jelas yang paling gede Manchester City yang disupport dengan seluruh kekuatan negara itu dengan Abu Dhabi United Group-nya. Selain itu ada yang nggak kalah gede di Prancis, terjadi antara Qatar Sport Investment sama PSG. Itu udah gila kan klubnya. Gara-gara mereka berdua deh ngebuat bursa transfer dan sepak bola ini jadi jauh lebih mahal dan mewah. Bener. Tapi sekarang mungkin mereka lagi dibayangin nih sama pemain baru dalam game ini. Arab Saudi yang berhasil nyelesain pengambil alihan kontroversial mereka, Newcastle United, melalui dana investasi publik. Public investment. Ya. Orang tua kalian yang pernah naik haji atau umroh, jadi secara nggak langsung ada andilnya dalam pembelian Newcastle. Ya mereka punya aset lah di ini ya, di Newcastle jadi saham ya. Waduh, PAF ini memang aset kekayaan negara terbesar di dunia. Dengan total asetnya yang tercatat, yang dilaporin nih, itu berkisar antara 300 sampai 500 miliar dolar. Miliar dolar loh ya. Nggak masuk akal angkanya.
itu 30 kali lebih besar daripada asetnya Abramovich kayak Chelsea. Luar biasa banget. Premier League akhirnya menyetujui hal ini ya, dimana pada awalnya mereka menolak karena ada isu pelanggaran HAM waktu itu. Sang putra mahkota ya. Jamal Khashoggi. Iya benar. Nah, selain itu adanya konflik antara Arab Saudi dan Qatar sendiri melalui beIN Sport. Ini lucu karena liga itu akhirnya setuju setelah mereka dapat jaminan yang ikat secara hukum bahwa kerajaan Arab Saudi itu nggak akan terlibat atau turut serta dalam pengembangan klub Newcastle United. Sebaliknya, Newcastle bakal dikendalikan oleh PAF. Ini kayak bilang bahwa Chelsea itu Roman Abramovich itu bukan pemilik Chelsea karena secara teknis Chelsea dimiliki oleh perusahaan induk bernama Forstam Limited yang punyanya Roman Abramovich juga. Suatu hal yang sama kan? Itu dia. Tapi kayaknya ini nggak ngurangin perayaan dan euforia di Newcastle ya. Dimana ini jadi akhir 14 tahun masa pemerintahan Mike Ashley yang tanpa hasil dan tanpa arah. Jelas berita ini disambut meriah sama fans. Pada dasarnya fans itu cuma pengen ngelihat perkembangan yang ada di klubnya dan juga investasi yang dilakukan pemilik ke klub yang mereka support. Ya, entah itu mulai dari pengembangan pemain usia muda, dari stadion, staf pelatih, dan jelas juga skuad yang lebih kompetitif. Tapi kan mereka harus pastiin dulu nih musim ini mereka nggak degradasi. Yang lebih lucu karena Newcastle itu cuma punya 3 poin, 0 kemenangan dari 7 laga awal musim ini. Itu faktanya ya. Aduh, karena it's Steve Bruce with trust pokoknya. Pokoknya jelas ya di atas lapangan tuh kesuksesan bisa dapat nggak hanya dengan cara membuang-buang uang seperti itu ya. Ya walaupun itu jelas pasti membantu. Chelsea bisa. Iya, dan karena UEFA juga sudah melonggarin aturan FFP yang emang udah cacat dan semakin nggak bernilai jadinya. Newcastle nggak akan langsung sukses pertama. Chelsea aja perlu 2 tahun sampai dia bisa ngerebut trofi IPL pertamanya. Dan entah kita perlu nunggu berapa tahun sampai ngeliat Steve Bruce angkat piala Newcastle. Gak mungkin secepat itu sih rasanya. Kecuali mungkin ada trionya Haaland, Mbappe sama Callum Wilson. Kalau Wilsonnya ganti tuh sama si Alan Saint-Maximin itu. Ya benar. Itu bagus kayaknya. Keren kayaknya. Jadi bagian utama dari episode ini membuat kita menghadapi sebuah pertanyaan nih, pertanyaan kontemporer. Apakah eksodus pemain yang katanya bakal pindah ke Newcastle haruskah membuat kita khawatir? Haruskah membuat kita panik? Oke, anggap aja nih sebuah lapangan pertandingan ya. Kemarin itu Newcastle cuma bisa main dengan anak-anak kecil di timnya. Sekarang setelah ini Newcastle akan bisa main dengan anak-anak yang lebih besar atau bahkan mungkin yang terbesar di lapangan. Jadi jelas buat pertandingannya jadi bakal makin menarik. Antara seru dan deg-degan sih. Tapi musim depan ini malah nggak finish 4 besar nih gara-gara Newcastle. Kayaknya sih bakal kayak gitu. Oke guys, thank you for watching. Kita tunggu nih komen dan saran-sarannya. Nanti kita akan balesin satu-satu. Kalau kita nggak sibuk. Ya. Bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.